warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar hari ini? Siap untuk kita belajar? Siap untuk kita belajar? Siap untuk kita belajar? Lagi tentang elastis. Elastisitas adalah sifat benda yang cenderung mengembalikan keadaan ke dalam bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk. Oke, baik. Nah, sekarang kita ilustrasikan elastis. Nah, di sini ada tentang bahan elastis. Ini adalah gerak tarik ikat ya. Ketika kita tarik, dia akan berubah. Ketika kita kembalikan ke asal mula, nah ini yang disebut contoh dalam elastis. Nah, ada satu lagi tentang plastis. Nah, ini adalah bentuk plastis. Ketika kita tarik, dia akan berubah, tetapi tidak akan kembali ke asal mula. Oke. Tujuan pelajaran kita hari ini melalui penerapan model pembelajaran problem bahasa inspection, siswa harus pada siswa masalah mengevaluasi, menyelidiki, mengembangkan, mengevaluasi dengan pendekatan saintifik. Dia berupa mengamati, menanyakan, mencoba, mengolah dan mengkomunikasi tentang materi elastisitas. Sambil kita menonton tentang ketapel yang terjadi dalam kehidupan sehari, nanti kalian perhatikan videonya itu bagaimana tarikan daripada ketapel karetnya ya. Nah, di sini nanti kita akan membuatkan satu belajar kelompok mempraktekkan tentang benda elastis. Nah, sini kami bagikan lembar kerja dengan penjelasan. Sekarang Bapak memberikan waktu untuk kalian mempraktekkan benda elastisitas dan benda plastik itu 15 menit. Dan nanti kita akan mempresentasikan kira-kira juga 15 menit. Nah, untuk sekarang kalian bisa melihat di LKPD. Di situ ada cara kerjanya. Nanti kalian tulis contoh yang macam dan kalian berikan soal-soal tersebut dengan jawaban yang kalian praktekkan. Paham? Oke. Nah, sekarang kalian boleh memulai prakteknya. Dan Bapak akan membimbing nanti kalian. Kita ada satu bahan A ini apa? Yang baca belakang. Nah, itu yang A ya pasti sama. Yang B nya nanti elastis. Nah, kabel baru dari ukur pertama sebelum dari ukur. Habis itu dicarikan berapa banyak. Itu kita ada bisnis nih. Banyak kita biaya berapa? Jalan macam apa? Gejala yang terjadi pada bahan ini berbentuk disikat dan akan kembali ke sama-sama berbentuk elastisitas, tetapi pada bahan B akan kembali ke bentuk semula. Bahan A dan bahan B sama-sama bersifat elastisitas, dan ada bahan B, bahan A dan bahan B sama-sama. Jadi kan Dia bersifat plastis karena nggak bisa berubah seperti semula. Kalau karet ini dia bersifat elastis, dia bisa kembali ke itu berapa? Nah,
ini sebelum ditarik ukur dulu, ini baru di ini ya, ini nggak apa-apa nih. Ya. Ukur dulu dasarnya ini tiga ya. Ya, sebenarnya mungkin tidak kan bisa saya kan komunikasi yang hanya apa aja ini untuk yang atas ada untuk ya kasih ada berapa yang kasih dua tadi berapa tadi tulis ini kayak apa Ika 18. Berapa itu? 20 dulu. 20. waktunya untuk kalian praktek sudah siap ya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil karya kalian sekarang ini adalah waktu per kelompok. Kita kasih waktu sekitar 7 menit paling lama ya, dan kelompok lain dia akan menanyakan kepada kelompok yang oke. Kita persilakan yang pertama kelompok empat untuk memaparkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan yang sudah kami diskusikan. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rekar. Saya Zainal Permana. Dan saya Helmisa. Saya Sudirman Siva. Pertama-tama, bahan dari percobaan kami kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Perlihatkan bahannya ya. Untuk plastik mana yang itu? Bahan dari kelompok A adalah plastisin dan plastik es. Dan bahan dari kelompok B adalah kertas ban, karet ban, dan karet rambut. Dari hasil pengamatan dari bahan di kelompok A, dapat kita lihat bahwa kertas es jika kita tarik bentuknya akan berubah, tapi dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Sama halnya dengan plastisin, bentuknya dapat kita ubah, tapi kita tidak bisa mengembalikan bentuk yang semula secara sendiri. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahan di kelompok A itu adalah bahan yang bersifat plastis. Berbeda halnya dengan bahan di kelompok B, seperti karet rambut. Kalau itu kita tarik, mereka akan kembali ke bentuk semula. Hampir semuanya dapat kembali ke bentuk semula. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahan dari kelompok B adalah bahan yang bersifat plastis. Dan dari hasil pengukuran kami, plastik es ini panjang awalnya adalah 22 cm, tapi jika ditarik dengan ditarik panjangnya akan mencapai 25 cm. Dan kalau plastisin panjangnya kalau ukurannya cuma 3 cm. Jika kita ubah bentuknya kemudian dapat mencapai 5 atau 8 cm. Dan untuk karet ban, ukuran awalnya hanya 3 cm, tapi jika kita tarik dapat mencapai 8 cm. Untuk rambut, panjang yang awalnya 5 cm dapat mencapai
tarik apa ganti. Dan karet kereta. Kereta perkenalannya adalah 7,5 cm. Ketika kita tarik, panjangnya dapat mencapai 12 cm. Kesimpulan akhirnya dapat dari Kesimpulan yang dapat kita ambil dari debat ini adalah bahan di kelompok A bersifat plastis. Mereka bentuknya dapat berubah, tapi mereka tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dan bahan di kelompok B bentuknya elastis. Mereka bentuknya dapat berubah, tapi akan tetap kembali lagi ke bentuk semula. Oke, sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih kepada kelompok 4. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan seperti yang kita ketahui tadi, gejala yang terjadi pada bahan B yaitu akan kembali ke bentuk semula. Tetapi bagaimana keadaan jika bahan B diberikan daya tarik yang lebih besar? Apakah akan terjadi perubahan yang berbeda? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang barusan itu tergantung pada bahan itu sendiri. Jika misalnya bahan yang dalam contohnya adalah karet gelang, jika ditarik terlalu keras, ada kemungkinan karet gelang itu menjadi putus dan jadi melar, tidak bisa kembali lagi. Tapi jika bahannya adalah karet ban, sangat sulit untuk menghancurkan karet ban. Walaupun kita tarik sekuat tenaga, karet ban akan tetap kembali ke bentuk semula. kalau untuk plastik Dan kalau untuk plastik, semakin banyak bentuknya lebih susah. semakin panjang tarik bentuknya yang lebih besar, dan dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Boleh orang menjawab kelas dengan jawabnya? Ya. Baik, kami terima. Terima Oke, ada kasih. pertanyaan lain Mbak? Ya. Kak beri aplaus kepada penanya. Ada pertanyaan lain? Ada yang ingin menanyakan lagi? Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang menampilkan hasilnya adalah kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya bernama Rifa Ananda. Saya bernama Intan Shiba. Saya juga kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, menurut pengamatan dan percobaan perbedaan yang terjadi pada bahan A dan bahan B. Menurut kami, perbedaannya pada bahan A, kalau bahan A itu diregangkan, ukurannya tidak akan kembali seperti semula. Sedangkan pada bahan B, jika diregangkan, ukurannya dapat kembali seperti semula. Pertanyaan yang kedua, menurut pengamatan dan percobaan, bagaimana sifat fisik dari setiap bahan A dan bahan B? Pada bahan A, yaitu plastik dan plastisin, plastik bersifat keras dan plastisin bersifat lembut dan mudah dibentuk. Sedangkan pada bahan B, yaitu karet rambut, karet gelang, sifatnya lebih lembut, serta karet ban bersifat keras. Pertanyaan yang ketiga, gejala apa yang terjadi jika bahan B diberikan daya tarik sekuat tenaga atau maksimum? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hubungkan hipotesis kelompok Anda dengan konsep elastisitas bahan. Menurut kami, jika bahan B diberikan daya tarik maksimum, akan mengakibatkan bahan tersebut, yaitu karet, dapat putus. Mengapa? Hal ini dikarenakan benda yang bersifat elastis mempunyai batas-batas deformasi yang disebut dengan limit elastik. Sehingga jika melebihi dari limit elastik, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Yang prakteknya. Oke, percepat kami dong.
kami akan mencoba mempraktekannya. Hasil pengamatan kami yang pertama tadi bahan A yaitu plastik S. Ya, tunjukkan. Sebelum diregamkan, panjang awalnya adalah 22,4 cm. Setelah diberikan gaya atau ditarik, ukurannya berubah menjadi 35 cm. Gejala yang kami amati adalah ukurannya tidak berubah ke ukuran semula. Bahan yang kedua adalah plastisin dengan panjang awalnya 3 cm dan ketika diberi gaya tarik berubah menjadi 8 cm. Gejala yang diamati adalah tidak berubah ke ukuran awal. Bahan B ada karet ban dengan panjang awalnya sebelum ditarik 7,3 cm dan panjang ketika diberi gaya tarik 10 cm. Gejala yang dialami berubah ke ukuran asalnya. Bahan yang kedua karet kuning atau karet gelang dengan panjang awal 3 cm dan ketika diberi gaya tarik berubah menjadi 17 cm. Gejala yang diamati berubah ke ukuran asalnya. Bahan yang ketiga karet rambut dengan panjang awal 2 cm, panjang ketika diberi gaya tarik 12 cm dan gejala yang diamati berubah ke ukuran asalnya. Hasil kesimpulannya, hasil pengamatan berevaluasi. Berdasarkan hasil praktikum sederhana dan analisis kelompok tadi, yang dapat kami simpulkan adalah bahan yang di kelompok A yaitu plastik S dan plastisin bersifat elastis namun tidak dapat berubah. Sedangkan bahan di kelompok B yaitu karet gelang, karet ban, dan karet rambut bersifat elastis dan bisa segera kembali ke bentuk semula. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, gejala apa yang terjadi pada saat kalian lakukan percobaan pada bahan A? Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus dan menarik untuk kita bicarakan. Menurut kami, hasil dari praktikum dari bahan B yaitu jika bahan B diberikan gaya tarik maksimum akan mengakibatkan bahan tersebut dapat putus. Bahan B merupakan bahan yang bersifat elastisitas tapi tetap memiliki limit yang disebut dengan limit elastik, sehingga jika melebihi dari limit elastik maka benda itu tidak akan dapat kembali ke bentuk semula. Nah, seperti yang tadi kita bilang, contoh karet. Karet itu sebenarnya kalau kita masukkan ke minyak tanah, dia akan mengembang, tidak perubahan, ya kan? Tidak akan kembali ke asal mula. Tetapi kalau sekali kita tarik itu karet itu, dia akan kembali ke asal mula. Nah, contoh kalian sehari-hari pakai ikat rambut itu, 1 hari, 2 hari, 3 hari dah kendor. Nah, itulah terjadinya itu benda yang bersifat sempurna, yaitu dia mempunyai batas. Kalau seperti ini, dia masih sempurna. Kalau dia ditarik tiap hari seperti ini, dia akan berubah terbesar ya. Maka dia tidak akan sempurna lah, karena sudah melebihi batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin kami memaparkan hasil diskusi dari pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Azahra. Di samping saya Josefila Arifah, Muhammad Radi, dan Muhammad Zainunis. Dari hasil pengamatan kami dapat menjadikan beberapa diskusi. Yang pertama, ada 2 kelompok, bahan A dan bahan B.
Di bahan A ada plastisin dan plastik es. Panjang awal plastisin adalah 3 cm. Kemudian ketika diberi gaya tarik, panjang plastisin berubah menjadi 7 cm. Gejala yang dapat kami amati yaitu bahan tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua adalah plastik es. Panjang awal plastik es yaitu 22,4 cm. Tetapi setelah diberi gaya tarik, plastik es berubah menjadi 30 cm. Gejala yang kami amati juga tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Di bahan B kami ada 3 bahan. Yang pertama karet karambut. Panjang awal karet karambut tersebut yaitu 3,5 cm. Ketika diberi gaya tarik, panjangnya akan berubah menjadi 8 cm. Dan gejala yang diamati akan kembali ke bentuk semula. Yang kedua karet ban motor. Panjang awalnya 8 cm. Ketika diberi gaya tarik akan berubah menjadi 11 cm. Yang ketiga karet gelang. Karet gelang panjang awalnya 5 cm. Ketika diberi gaya tarik menjadi 15 cm. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari diskusi tadi yaitu elastisitas adalah sifat benda yang cenderung mengembalikan keadaan ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya, tekanan atau tekanan dari luar. Ketika diberi gaya, suatu benda akan mengalami deformasi, yaitu perubahan ukuran atau bentuk. Jadi, bahan A tersebut bersifat tidak elastis, tapi plastis, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berbeda halnya dengan bahan B tadi. Bahan B tadi bersifat elastis, yaitu bendanya akan kembali ke bentuk semula. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kalian, keempat-empat kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, itu semua sangat bagus. Nah, di dalam kelompok walaupun sangat bagus itu tetap ada yang lebih daripada kelompok-kelompok lain. Nah, hasil pengamatan saya dari paparan kalian semua, saya bisa mengambil untuk kelompok yang mendapat nilai bisa kita bilang 90, itu kita berikan kepada kelompok 4. Nah, hasil daripada pengamatan juga dengan nilai 88 itu kita kasih kepada kelompok 1. Nah, untuk nilainya dia itu nilai mendapat juga 87, itu kita berikan kepada 2 kelompok, yang untuk kelompok 3 dan untuk kelompok 2. Maka dengan hasil yang telah kalian, kita akan memberikan sedikit punishment kepada kalian yang telah mendapatkan nilai yang bagus hasil pengamatan, percobaan, dan hasil diskusi. Nah, di sini ada sedikit kita berikan oleh-oleh kepada yang mendapat juara 1. Itu ada sedikit, ya. Ini kita berikan kepada kelompok 1. Nah, kelompok 4. Nah, ini ada juga kelompok 1 mendapat nilai 88 dan juara 2. Siapa yang terima? Untuk kelompok 3 dan kelompok 2 itu sama-sama mendapat nilai 87. Maka sama-sama kita bagikan
dengan hasil yang sama. Ini kita berikan sama ya. Nah, ini untuk juara tiga. Oke. Nah. Oke. Nah. Sekarang setelah kalian mengamati percobaan, setelah itu mempraktekkan percobaan tersebut dan mendiskusikan apa yang kalian terima, apa yang dapat kalian hasilkan dari hasil yang kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Saya ingin menanyakan pendapat. Menurut kami, hasil dari pembelajaran ini adalah sangat menyenangkan dan juga menantang karena disuruh untuk berdiskusi serta menghasilkan pemikiran yang kritis. Dan dapat sehari-hari dia Sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, juga memberikan pengalaman menyenangkan dalam belajar fisika. Oke. Terima kasih. Dari hasil tersebut, kita di sini sama-sama mengambil kesimpulan yang bahwa benda elastis itu adalah benda apabila gaya yang diberikan dia akan berubah, dan ketika gaya tersebut dihilangkan maka benda yang elastis tersebut akan kembali ke asal. Nah, untuk benda plastis itu sama juga, ketika kita beri gaya maka benda tersebut akan berubah. Di situ ada elastisnya sedikit, ya, tapi itu bentuknya plastis. Nah, ketika gaya tersebut kita hilangkan, tidak akan hilang. Kenapa? Karena benda tersebut adalah bentuknya plastis. Maka bisa kita ambil kesimpulan dua-duanya. Benda elastis ketika diberi gaya akan berubah, dan ketika dihilangkan gaya akan kembali ke asalmu. Sedangkan plastik ketika kita berikan gaya dia akan berubah. Ketika kita hilangkan gaya tidak akan kembali ke asal. Ya, tetap seperti bukan semula, seperti setelah kita berikan gaya. Makin besar gaya diberikan, makin besar pula perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Tugas kepada individu-individu per orang. Cari benda yang belum kalian amati, minimal 2, benda plastis, benda elastis. Nanti kalian buat satu skemanya, berapa beratnya, berapa panjangnya, segala macam, seperti yang kalian praktekkan. Minggu depan nanti kita kumpulkan hasil pengamatan tersebut. Itu harus merumus kepada rumus-rumus tersebut. Oke, paham? Oke. Untuk hari ini kita akan cukup di sini dulu. Nanti pertemuan kedua kita akan mengarahkan kepada hukum. Berarti ada pertanyaan dari kalian tentang proses pembelajaran hari ini? Nah, kalau memang tidak ada, untuk hari ini kita cukup di sini dulu. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.